Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali dalam ibadah part online GKII Jemaat Tamalan Rea. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Tentunya sudah siap ya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita hari ini, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan, kasih Yesus manis dan indah. Mari adik-adik, kita nyanyikan pujian ini pakai gerakannya. Ayo semuanya berdiri. Adik-adik, kita mau berdoa. Ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan di mana kami anak-anak PAR boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati ibadah PAR mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap anak-anak PAR dimanapun mereka berada saat ini, sehingga mereka boleh fokus untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua yang mendampingi di rumah, dan juga berkati guru-guru yang akan melayani. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita jalankan di rumah kita masing-masing ya. Ayo adik-adik, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan satu pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 249, harap pada tangan yang kekal.
Sekali lagi, ayo adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah ibadah PAR kami hari ini. Kami anak-anak PAR boleh memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami jalankan di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan firman Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola dan juga berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan belum sempat memberi. Bapa dalam kerajaan surga, kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap dengar cerita? Siap. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan saat iblis menggodaku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari adik-adik yang ada di rumah semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur
untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bertemu kembali di dalam acara kami, acara sekolah minggu Tamalan Rea. Tuhan Yesus memberkati kami, tolong kami, sehingga kami semua, adik-adik yang ada di rumah, bahkan adik-adik dimanapun mereka berada saat ini, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, menolong mereka, memberikan konsentrasi yang baik, sehingga mereka boleh mengikuti acara sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita akan saksikan lewat video. Selamat menyaksikan. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, adik-adik, bagaimana dengan cerita firman Tuhan lewat video hari ini? Pasti adik-adik mendapatkan berkat yang baru dari cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini bercerita tentang Menara Babel yang terambil di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9.
Kejadian pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, adik-adik, sebelumnya itu adik-adik masih ingat nggak dengan cerita tentang Nuh, yaitu air bah? Allah setelah mendatangkan air bah di dunia ini, dalam bumi ini, Allah menginginkan manusia hidup dengan kehendak Allah. Allah menginginkan manusia hidup untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu Allah memilih Nuh untuk melanjutkan keturunan di bumi ini. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, di dalam pasal 11 ini kelanjutan dari pasal 10, di mana manusia tidak lagi hidup dengan kehendak Tuhan, tidak lagi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Manusia lebih memilih untuk menyombongkan diri, memilih untuk mengikuti kehendak mereka sendiri. Nah, adik-adik, yang pertama yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini, yaitu hidup kita harus berfokus kepada kehendak Tuhan. Hidup kita harus berfokus kepada kehendak Tuhan. Bagaimana hidup kita itu bisa berfokus kepada kehendak Tuhan? Misalnya, adik-adik menginginkan nilai yang bagus dari sekolah, menginginkan pujian yang bagus dari guru-guru di sekolah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima nilai yang bagus, kita menerima pujian yang bagus dari guru kita? Yaitu dengan belajar dengan baik, memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, sehingga guru-guru kita memuji kita, memberikan pujian yang baik, dan juga kita mendapatkan nilai yang bagus ketika kita rajin belajar. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ada orang yang mungkin menginginkan nilai yang bagus, menginginkan mobil, rumah, dan segala macam. Akan tetapi mereka melakukannya dengan cara tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Allah mau supaya hidup kita ini tetap berfokus kepada Tuhan, tetap berfokus kepada kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yang harus kita lakukan ialah hidup kita, hidup adik-adik harus berfokus kepada kehendak Tuhan. Yang kedua ialah hidup kita harus penuh dengan kerendahan hati. Bagaimana hidup kita harus penuh dengan kerendahan hati? Yaitu tidak menyombongkan diri. Kadang kita sudah sedikit pintar, kita sudah tahu sesuatu, tetapi kita menyombongkan diri, atau kita memiliki kuasa atau jabatan yang bagus, atau pujian yang bagus dari guru-guru, lalu kita menyombongkan diri. Tetapi yang Tuhan kehendaki ialah kita harus penuh dengan kerendahan hati. Kita sudah melihat tadi cerita tentang kehidupan manusia yang menyombongkan diri, yang angkuh, yang mereka mengatakan bahwa kita harus membangun sebuah menara. Mereka sudah menunjukkan kesombongan mereka. Mereka menunjukkan keinginan mereka dan melupakan kehendak Tuhan, melupakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Allah tidak menginginkan hal itu. Allah menyerahkan mereka, Allah menghancurkan mereka dengan cara membeda-bedakan bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi, mereka tidak saling mengerti satu sama lain. Itulah sebabnya mereka tidak jadi untuk membangun menara tersebut. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus hidup dengan penuh kerendahan hati. Kita melihat Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan yang baik untuk merendahkan diri, merendahkan hati kita.
Ketika Tuhan Yesus mau datang ke dunia yang penuh dengan dosa, Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Itu adalah kehendak Allah, dan Yesus mau merendahkan hati dengan mentaati kehendak Allah tersebut. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik, sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang disayang, mari lakukan kehendak Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Nah, yang ketiga yang dapat kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini ialah rencana kita harus tetap sejalan dengan rencana Tuhan. Yang ketiga yaitu rencana kita harus tetap sejalan dengan rencana Tuhan. Tidak sama seperti cerita tadi, di mana manusia tersebut berbeda jalan dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, berbeda kehendak dengan Allah. Allah mau supaya mereka melakukan kehendak Allah. Allah mau supaya mereka memuliakan Allah. Akan tetapi yang mereka lakukan ialah menuruti keinginan mereka, menuruti kemauan mereka. Apa yang mereka mau, yaitu mereka tidak ingin tersebar di bumi ini. Akan tetapi berbeda dengan kehendak Allah. Allah mau supaya semua tersebar. Allah mau supaya semua manusia memenuhi bumi ini. Itulah kehendak Allah, yaitu manusia memenuhi bumi ini dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita, kehidupan adik-adik. Ketika adik-adik berencana di dalam hidup adik-adik, mungkin adik-adik berencana untuk melanjutkan pendidikan ke SMP, ke SMA, atau adik-adik memiliki rencana yang lain. Adik-adik harus mempertimbangkan rencana adik-adik dengan rencana Tuhan. Apakah betul kita sudah sejalan dengan rencana Tuhan? Apakah rencana kita sudah Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Nah, adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, itulah ketiga hal yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, yaitu hidup kita harus berfokus kepada kehendak Tuhan. Dan yang kedua, yaitu hidup kita harus penuh dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, yaitu rencana kita harus tetap sejalan dengan rencana Tuhan. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik yang ada di rumah tetap mengandalkan Tuhan, tetap hidup sesuai dengan rencana Tuhan, agar hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik yang sama dikasihi Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini karena Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kami sudah merenungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan Yesus yang memberkati kami, sehingga kami semua boleh mengerti, memahami, dan terlebih Tuhan, kami boleh melakukan cerita firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, kita semua sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita, dan saatnya kita akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Nah, anak-anak, apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Tante Elmi berharap kalian semua menjadi pelaku firman. Nah, anak-anak, sebelum kita berdoa bersama-sama, Tante Elmi mau mengucapkan selamat berjuang untuk Chris, Ica, dan Dennis yang mulai besok akan menghadapi ujian akhir mereka. Kita doakan mereka ya. Dan untuk kelas 6 nanti ada Nata dan Geno yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Nah, anak-anak juga yang tidak menghadapi ujian, ingat kalian semua sudah ada di akhir semester, iya kan? Siapa yang tidak mau naik kelas? Tante Elmi yakin kalian semua rindu naik kelas ya. Kalian semakin besar bisa juga naik kelas. Tapi hal yang harus kalian ingat,
Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, anak-anak, meskipun kita tidak bertemu di tempat ibadah kita seperti biasa, Tante Elmi berharap roh kalian senantiasa menyala-nyala untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, entah itu di rumah atau di mana saja. Tetap menjadi anak yang suka memuji Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, supaya kita semuanya semakin bertumbuh. Kalian melayani bukan hanya di gereja saja kok. Waktu kalian belajar dan memperoleh nilai yang baik, itu pelayanan kalian kepada Tuhan dan kepada keluarga. Persiapkan diri kalian sejak kecil untuk menjadi anak-anak yang berprestasi, membanggakan. Karena waktu kalian punya nilai baik, kalian berprestasi dengan baik, kalian memuliakan Tuhan, itu bagian pelayanan kalian. Kita akan menutup ibadah kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Kami semua sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bersyukur untuk waktu yang indah kami bisa sama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan, kami akan menutup ibadah ini, biarlah belas kasihan Tuhan saat ini dicurahkan atas setiap anak-anak Par. Berkati mereka di dalam pendidikan mereka, berkati di dalam keseharian mereka, di dalam waktu mereka bermain, waktu mereka belajar, waktu mereka bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Dan kami menyerahkan teman-teman yang akan menghadapi ujian, Chris, Ica, Dennis, Geno, dan Nata. Tuhan memberkati mereka. Juga atas anak-anak yang lain Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka, sehingga mereka beroleh kekuatan baru untuk memuliakan Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, karuniakan segala yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemulihan atas pandemi corona ini. Kami menyerahkan pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati setiap orang tua di dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan senantiasa Engkau limpahkan kepada setiap anak-anak Par, juga kepada setiap orang tua. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa diberkati. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami sepanjang 1 minggu ke depan ini, sehingga 1 minggu ini kami menikmati belas kasihan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.